Lalu kenapa doa itu dijabah? Karena mulai dari pagi hari kita bangun jam 3 subuh mempersiapkan diri untuk sahur. Sebelumnya suka tak seperti itu? Kalaupun suka mungkin kadang-kadang. Dari jam 3 subuh sudah makan, dilanjutkan dengan sholat, dilanjutkan dengan sahur, lalu sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan mungkin ada pengajian subuh. Kalau di bulan lain mungkin ini nggak terjadi, atau bahkan juga sudah malas-malasan, dengar adzan pun, wah baru adzan. Begitu qomat, baru juga qomat. Begitu adzan beres, nggak kedengeran, tidur lagi. Akhirnya apa? Jadinya subuh pirang kalau di Bandung disebutkan. Gak hanya itu, masuk ke waktu zuhur, kita lihat di musola kantor kita lihat di masjid dekat rumah kita. Kalau bulan biasanya kosong, begitu di bulan Ramadan, karena janji Allah pahalanya dilipat gandakan, musola di kantor menjadi penuh. Bahkan belum waktunya zuhur, orang sudah standby. Orang sudah siap-siap mengambil wudhu. Karena dengan mengambil wudhu, orang jadi segar. Alhamdulillah, ya Allah, bulan Ramadan ini begitu nikmat hanya dengan wudhu. Begitu membasuhkan air ke muka, alhamdulillah, segar sekali. Padahal waktu sholat belum waktunya. Kemudian kita lihat sampai ke maghrib, setelah berbuka dilanjutkan dengan sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih 11 rakaat, bahkan ada yang 23 rakaat. Tapi ada orang yang mengadu, tentu tidak. Ya Ustaz, ngapain sholatnya 11 rakaat atau 23 rakaat? Cukup 4 rakaat saja Ustaz. Ya sudah, kalau begitu sholat isya saja. Tidak ada orang yang mengadu di bulan Ramadan ini. Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah, yaitu berlipat ganda. Dengan harapan semua dosa dapat dimaafkan. Lalu momen yang kedua, tadi saya sebutkan yang pertama adalah Ramadan. Momen yang kedua itu hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kenapa harus disyukuri? Sama halnya dengan Ramadan. Hari kemerdekaan itu adalah suatu nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali orang yang mensyukuri kemerdekaan ini. Salah satunya mungkin bisa dilihat di lingkungan kita, para grup. Ada yang namanya para merdeka. Ada yang namanya para merdeka. Dari setiap unit usaha mengirimkan kontingennya untuk berlomba-lomba. Mengirimkannya karyawan-karyanya untuk berolahraga, mengadu seni. Itu apa? Tidak semata-mata pimpinan kita, Bapak Hairul Tanjung, mengadakan kegiatan ini kalau bukan untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ada di suatu daerah, di tingkat SD, suatu sekolah mengadakan lomba menyanyi kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, ada nih, suatu anak ya, seorang anak, begitu menyanyi langsung di stop sama gurunya. Kenapa di stop? Begitu nyanyi dia 16 Agustus tahun 45. Betul salah? Di stop sama gurunya. Dek, bukan 16 Agustus, tapi 17 Agustus 45. Diulanginya lagi. 16 Agustus tahun 45. Salah, Dek. Sekarang giliran anaknya yang protes sama juri. Dewan juri yang terhormat, tolong dengarkan dulu lagu yang akan saya bawakan. Dilanjutkannya lagunya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Barulah sadar si juri, oh iya betul. 16 sekarang, besok kan merdekanya. Betul. Itu kenapa? Semata-mata karena mensyukuri kemerdekaan ini. Bayangkan kalau misalnya sampai sekarang kita belum merdeka. Mungkin kita tidak tergabung dalam PT Para ini ya. Kalau saya PT Para Bandung Propertindo, mungkin kita semua juga tidak tergabung di para grup ini. Betul? Mungkin kita masih kerja rodi oleh para penjajah. Lalu, hakikatnya kemerdekaan itu apa? Hakikatnya, kemerdekaan itu suatu rahmat. Bisa dibuktikan di Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Di sini dapat dibuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan semata-mata diberikan oleh musuh.
Tidak pernah kita mendengar dari juri, tidak pernah kita mendengar dari guru sejarah, tidak pernah kita membaca dalam buku sejarah bahwa Indonesia mendapatkan kemerdekaan secara cuma-cuma. Belum pernah kita mendengarkan begitu kata penjajah Indonesia, karena lu sudah gue jajah bernama-lama, sekarang ente merdeka. Belum pernah. Suatu iman yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahwa hakikat kemerdekaan ini suatu nikmat. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya, apabila nikmat itu tidak disyukuri, maka niscaya azab yang akan kita terima. Untuk itu bersyukurlah atas kemerdekaan ini. Karena makin kita bersyukuri, maka nikmat Allah makin banyak lagi yang kita terima. Karena waktu tidak mencukupi, waduh iman, demikian bisa sampaikan. Mungkin sedikit saja, lalu balasan apa untuk mensyukuri kemerdekaan ini? Balasannya adalah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin nanti bisa dibaca di rumah dalam surat-surat Al-Fat ayat 1-5. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah, akan menambah nikmat, dan juga akan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita pandai mensyukuri ini. Kita tutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.